Ujian bahaya tidak? Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Jadi jangan menyalahkan soal. Ya kan? 2 tambah 2 kita jawab 5. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jadi kalau ibu menderita teh gara-gara persoalan hidup atau salah menyikapi persoalan? Jawab. Jadi yang jadi masalah bagi ibu tuh kelakuan jelek suami atau sikap ibu terhadap kelakuan suami? Tetap kelakuan suami. Terserah ibu. Saya mah tidak mau berdebat. Ulangi, Bu, yang membuat ibu menderita tuh kelakuan suami atau sikap ibu terhadap kelakuan suami? Terserah. Tetapnya kelakuan suami katanya. Suami itu sebagai ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu pasti beruntung dengan syukurnya. Bukan kebaikan suami yang membuat ibu bahagia, rasa syukur ibu. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, baik dengan doa, dengan nasihat. Ibu beruntung, nggak ada ruginya. Yang rugi itu yang tidak tahu syukur dan tidak tahu sabar. Nah, ini udah pernah dibahas dan tadi juga dibahas lagi. Kita nggak kompromi dulu ya. Oh, tadi ngomong gitu. Udah, oh iya, nggak bisa. Apa-apa, sudah terjadi. Saya nggak jengkel, nggak boleh jengkel. Ngapain jengkel ya kan? Yang sudah terjadi sudah qadarullahnya, sudah harus begitu. Nggak ada ribetnya hidup ini. Yang ribet mah yang kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas tidak nih? Apakah kurang uang pasti menderita? Tidak. Yang menderita tuh yang tidak yakin terhadap janji jaminan Allah. Sebelum kesini tadi ceramah ke yang mau pensiun. Banyak yang stres mau pensiun. Iya Bu, pensiunnya 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Sudah dicicil penderitaannya. Waktu ibu bayi, dulu yang ngasih rezeki siapa? Waktu remaja yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti kalau kita ada umur besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Ya tuh udah beres ya. Emang cuman sampai sekarang kalau ngasih rezeki? Enggak. Kalau kita masih ada umur ya pasti ada rezekinya. Masa Allah ngasih umur nggak ngasih rezeki? Terus gimana kita? Halo? Ini serius ini. Rezeki itu kan akan ada kalau kita ada umur. Baru berhenti rezeki kalau umur kita sudah selesai. Masa Allah ngasih umur nggak ngasih rezeki, kan nggak mungkin. Terus kita jadi gimana? Mikir, benar juga ya. Iya benar. Sekarang masih bisa jalan ke tempat makan. Suatu saat kita nggak bisa jalan ke tempat makan. Kayak waktu kita dulu, waktu kecil. Mau kemana kek? Mau ke dapur. Jangan, nanti kakek jatuh. Udah duduk aja, saya bawain ya. Kalau kakek susah jalan, makanan yang ngedeketin. Betul? Makasih ya nak. Kakek tangannya gemetar, jadi susah makan. Disuapin ya kek,
Kalau ini sudah tidak bisa tapi masih ada umur, maka makanan masuk ke mulut. Kakek kok susah susah nelen. Kakek diinfus ya, ini susah masuk lewat sini. Benar? Lama-lama kakek berarti sudah selesai rezekinya. Mengerti hadirin? Jangan ribut masalah uang ya. Jangan ribut masalah rezeki. Yang jadi masalah bukan rezekinya, tapi kurang yakin ke Allah yang ngasih rezeki. Yang kedua, kurang berkah gara-gara niat dan caranya salah. Koruptor pasti bahagia tidak? Tidak mungkin bahagia karena maling bukan amal soleh. Betul tidak? Orang-orang yang licik pasti bahagia. Sing jawabnya tuh mantep gitu hadirin. Tukang ngebohong pasti bahagia. Pengingkar janji pasti bahagia. Ya orang yang tidak amanah pasti bahagia. Oh gak bisa bahagia. Yang menentukan bahagia tuh Allah. Yang menciptakan kita ingin bahagia tuh Allah. Kita sendiri gak ngerti bahagia tuh apa, bagaimana, kenapa kita ingin bahagia. Sama cinta, benci, sakit hati, apa ini? Kita gak ngerti kok ada cinta, ya kan? Kenapa lihat pohon gak jatuh cinta? Kenapa ibu tidak cinta ke tembok itu? Allah yang menciptakan. Sama bahagia juga. Tenang itu milik Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi gak usah terlalu ngoyo dalam yang lain-lain, kecuali ngoyo sungguh-sungguh kepada yang meningkatkan iman dan yang jadi amal soleh. Pilpres gimana nih? Nambah iman, ngurangin iman. Jadi amal soleh jadi dosa. Tenang weh. Udah gak tenang juga, tetap harus dijalanin ya. Tinggal lihat baik-baik yang mana. Tinggal bismillah, istiqoroh. Kalau mau joblos ya sudah doa dulu. Nanti kalau sudah doa bagaimana? Minta dikabulkan. Nah udah, tinggal dicos. Ternyata yang jadinya beda dengan pilihan kita. Ya enggak apa-apa. Tuhan kita kan Allah, bukan presiden. Betul? Enggak usah, wah kalau ini jadi saya hancur dong. Enggak. Kalau kita dekat dengan Allah, ya diurus oleh Allah. Tetap nanti Allah yang menakdirkan. Ali Imran 26. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah beri kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau beri kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jabatan apapun Allah yang menentukan sebagai atau masa saya bolak-balik sebagai apa jabatan teh? Ujian, Raden. Ujian.
Kalau lulus baru diberi mulia, kalau tidak lulus diberi hina. Jadi presiden itu orang yang paling harus dikasihani. Naon salah wae. Tadi ngajarin apa? Kok jadi salah mulu begini? Dikasihani presiden tuh hadirin berat, harus mempertanggungjawabkan 280 juta orang, belum lagi hewan-hewannya ya, pepohonannya. Oh, berat itu Bu. Oh, berat sekali. Dan presiden pasti berakhir jabatannya dan pasti meninggal, enggak bisa enggak. Dan pasti di akhirat akan dihisab, enggak bisa lari. Udahlah, kalau suami ibu pengen jadi presiden janganlah gitu ya. Siapa yang mau nyalonin betul? Pak, enggak usah pengen jadi presiden ya Pak ya. Boro-boro ngurus negara, ngurus istri juga enggak keurus. Ini di Indonesia ya beginilah ya. Kasihan. Makanya kalau nanti siapa aja yang kepilih doakan. Tapi amal bagi kita milih yang kira-kira paling bertakwa. Kenapa? Karena pertolongan Allah diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi saya belum selesai ya bicaranya. Gini, Indonesia ini ruwet. Tapi semua masalahnya Allah tahu. Dan mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah apapun. Nah, tinggal kita cari kira-kira siapa pemimpin yang paling bertakwa gitu. Siapa pemimpin yang paling bertakwa, yang paling baik keyakinannya kepada Allah dan ketaatannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi cari yang paling beriman ke Allah. Cocok juga tuh di dalam Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan tuh bukan hanya nyebut saya punya Tuhan, tapi beriman, percaya dan yakin dan terbukti dari kepatuhannya. Makanya sesudah yu'minuna bil ghaib, kemudian wa yuqimuna shalah, beriman kemudian sholat. Kalau orang Islam tidak sholat, kalau ke Allah saja sudah dikhianati, bagaimana mungkin ke rakyat tidak berkhianat? Benar? Hanya orang yang takut ke Allah yang tidak akan mengkhianati amanah. Mau janji, sumpah jabatan, kalau enggak beriman dilanggar itu, dan dia enggak takut. Makanya cari pemimpin yang takut ke Allah. Apa cirinya takut ke Allah? Patuh ke Allahnya. Beda ya, kalau ibu takut ke suami, ibu cenderung menghindar. Kita takut sama ular, kita menghindar. Tapi kalau takut ke Allah, mendekat. Ibu juga jangan bangga kalau melihat suami ibu nurut aja ke ibu tuh ya. Namanya keluarga besar STI, suami takut istri ya. The big family of STI, suami takut istri. Kalau suami ibu takut ke ibu, berarti baiknya cuma di depan ibu, di belakang ibu merdeka. Suami baik itu suami takut Allah, dimanapun akan jadi orang baik. Mikirin suami,
Berarti suami saya nggak takut sama dua-duanya nih. Ngaco. Halo? Terus apalagi ciri orang takwa? Ini sebelum kita masuk ya. Ciri orang takwa, ini yang mau dibahas sekarang. Tidak cinta dunia. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu biang dari segala kesalahan. Lihat saja di negeri kita, ya, pada but-but nyuri ini, itu penyebabnya sederhana, cinta dunia. Ustadz silakan bacakan yang punten 238 ya. Liyakillah ma tafrahu bihi, halaman 169. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia. Seorang ditanya, mengapa engkau tidak pernah risau? Jawabnya, karena saya tidak pernah menyimpan barang yang akan merisaukan atau menyusahkan bila hilang. Sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Jika sedikit maka sedikit pula, dan bila banyak yang disenangi tentu banyak pula yang akan menyusahkan. Nah, ada hadisnya, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Ini penting nih. Semua masalah itu diawali dengan diantaranya terlalu cinta dunia. Apa orang cinta dunia? Orang cinta dunia itu orang yang mengagung-agungkan duniawi ini, yang mengagung-agungkan seakan-akan kalau orang dikasih dunia ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, seakan-akan kalau udah punya dunia itu jadi agung, mulia, hebat, sukses. Salah. Dunia ini bukan untuk diagung-agungkan. Dunia ini pelayan kita untuk mengabdi ke Allah. Halo? Jelas tidak? Apa? Gak usah kagum sama dunia. Dunia ini Allah tidak kagum. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja bagi Allah, orang-orang yang ingkar itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking duniawi ini tidak ada harganya bagi Allah, Allah bagikan dunia ini sesuka Allah kepada orang yang paling durjana sekalipun. Benar? Adakah penjahat yang kaya raya? Ada manusia zalim yang melimpah ruah hartanya? Dikasih oleh Allah sesuka Allah. Bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Kalau ibu bapak mau selamat, mau bahagia, enggak usah kagum sama dunia. Seneng boleh, punya boleh. Yang jangan itu dua, kagum dan lengket. Ulangi. Nah, kalau udah terlatih begini, maaf ya, nggak kagum tuh lihat orang kaya tuh, biasa weh. Yang kaya, yang kurang kaya, yang tidak kaya, sama-sama hamba Allah, sama-sama dititipi oleh Allah.
udah selesai. Semuanya mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semuanya mati, meninggal, tidak dibawa kemana-mana. Lihat tower ini bermunculan. Apa yang punyanya pasti bahagia? Belum tentu. Kalau yang punyanya punya iman, tapi nggak kuat iman, stres bu. Takut kena pajak, takut dicurigai KPK. Oh, makin banyak, makin seneng, makin lengket, makin menderita. Siapa yang paling tegang datang ke pengajian ini? Yang kesini pakai sepatu bagus, mahal, bermerek, dan belum lunas. Serius, makin mahal, makin keren itu ngegoda hati. Jadi merasa paling mulia dengan sepatu. Slow. Yang paling tenang siapa? Yang sepatunya udah lepet. Tapi itu juga bisa menderita, Deng. Kalau takut ketahuan yang lain, ya. Sepatu simpan di kaki. Kalau sepatu di hati, sepatu bagus, tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjek, sakit hati. Aduh, apalagi hilang, susah. Makanya harus diawali. Jangan suka kagum sama dunia ini, ya. Enggak, semuanya milik Allah. Wah, siapa tuh yang paling kaya tuh? Siapa tuh? Mas Elon Musk. Sama itu. Apakah orang yang sangat kaya makannya lebih banyak dari kita? Diet. Bajunya lebih banyak dipakainya, enggak bisa. Apakah jam yang mahal kecepatannya lebih cepat dari jam kita? Enggak. Dikit keperluan kita tuh Pak, Bu. Dikit makan, cuman segini lambung kita, enggak bisa lebih. Dikasih lebih sesak napas. Baju ya cuman segini, enggak mungkin saya pakai 10 lembar atau ngeyepek nanti ya. Kaki emang sekali pakai bisa 5 pasang, enggak mungkin pakai tali rapia itu enggak bisa. Jam, apakah sekali pakai kiri kanan di perut di leher pakai jam? Enggak bisa. Cincin lebih dari beberapa jari aja jadi error, ya kan? Jadi seperti tukang sihir. Mau pakai apa lagi? Tidur. Apakah sekali tidur kita bisa di beberapa kasur tempat tidur? Enggak bisa. Walaupun rumahnya banyak, tetap tidurnya segitu-gitunya. Benar? Udah diset oleh Allah, dikit keperluan. Yang membuat sengsara itu bukan keperluan, tapi atulah ceramah we, nggak usah pakai nanya ya, nggak usah dipotong-potong gitu, jebret aja. Jangan membuat kami kelihatan kurang ilmu. Yang membuat kita sengsara itu bukan keperluan, tapi keinginan. Benar? Banyaknya keinginan diawali dengan kekaguman. Kalau orang merasa rumah bagus, bekal jadi wah hebat, mati-matian dia punya rumah bagus. Nyiksa. Kalau punya yang bagus tuh mau pamer minimal, ya kan? Pamer tuh capek, ibu beli tas mati-matian yang bagus di luar kemampuan. Cari yang ori walaupun second.
Dari orang yang udah kepepet, banting harga jadi seperempatnya, beranilah udah dipakai ke pengajian ya, khusus itu ke pengajian untuk pamer tas. Terus ya kita bagiannya mirip yang KW ya terima, sangka KW sangka minjem ya. Halo, udahlah, awali jangan kagum ya, biasa aja, jangan kagum ke orang lain, jangan kagum sama yang dititipi dunia, yang kaya. Kita tetap bersikap baik, kita menghormati sebagaimana sesama manusia. Tapi jangan kagum kepada orang yang berpangkat, ya biasa. Jadi pernah lihat atau pernah anak-anak jawab, pertanyaannya sederhana ya kan. Kalau disuruh menafsirkan surat Ali Imran baru diam. Pada waktu lihat anak-anak karnaval 17 Agustusan, kan ada yang ratu-ratuan, pakai mahkota, ada yang kiai-kiaian, kan ada pakai sorban, ada jenderal-jenderalan, ada apalagi dokter-dokteran, polisi-polisian. Kita gembira, lucu aja gitu kan, sama, hanya beda umurnya aja dan bentuknya ya kan. Halo, ibu ketawanya jangan terlalu dijiwai. Sama, kita ini lagi karnaval. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Saya juga sama ini teh, lagi dikasih ujian casing, katanya kiai, ini casing nih, casing, benar-benar casing, isinya nih disukai Allah atau tidak, takwa atau tidak, ini casing, ini casing. Karena dakwah udah agak cukup lama ya, jadi udah sering lihat di masjid, udah diundang sana semua, wah ini Kapolri, ini Panglima, ini Menteri, udah pada giliran ya kan, udahan sebentar, gayanya tengah, lama-lama dulu tongkat komando di sini, lama-lama sini, kamar anak, ya itulah dunia, benar, nggak bisa digagah-gagah, urat kejepit, nggak bisa. Ibu juga nggak bisa centil terus bu, ada waktunya ya. Dulu ibu centil lucu, waktu zaman SMP SMA ya dimaklumilah centil, tapi ini centil kan error, betul ya kan? Halo, sok ibu udah sepuh pakai bulu mata palsu, bergetar, nggak kuat ngangkat, udah boleh ketawa gitu Ustaz. Ya saya kan bayangin atau dipaksain, aduh ngangkat, lama-lama berotot, nanti kelelahan otot, ngaplek aja begini. Udahlah, biasa-biasa aja sama dunia maya. Halo? Ini kemarin ngobrol dengan ibu-ibu masa keemasan. Masa keemasan itu namanya PMK, pesantren masa keemasan. Di Darut Tauhid ada. Startnya usia 45
sampai usia yang ya sebelum udahan. Ada beberapa ibu-ibu mungkin sedang nonton ini, tinggal di sekitar pesantren. Kemarin sempat ditengok, ibu-ibu ini di barisan ini tinggal kami tuh yang di kamar ujung itu kan udah meninggal. Kami, ibu mau berapa lama pesantren di sini? Sampai meninggal. Terus ini kontrakan khusus ya. Terus gimana ibu? Udah saya jualin. Rumah sudah saya jualin. Udah bebas pikiran saya. Nggak ribet lagi mikirin listrik, mikirin perawatan, mikirin bocor. Udah saya jual, buat warisan udah. Tinggal saya kumpulin sisa buat makan di sini, buat ngontrak. Udah enak begini. Ini bahagia ngomongnya tuh Bu. Sepanjang waktu bisa ke masjid, bisa belajar, kumpul dengan orang-orang yang ibadah terus ya. Ngobrolnya ngobrol yang baik-baik. Enggak pusing dengan duniawi. Pengen ya. Ini enak, saya enggak pusing lagi dengan rumah bocor, enggak pusing lagi dengan listrik. Udah saya jual, bahagia sekali. Lepas dunia itu di hatinya. Tinggal siap-siap aja, bekal-bekal pulang. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Tapi kelihatan sekali ketika dunia lepas tidak lengket di hati, bahagia. Bu, makin mahal, makin bagus, makin keren, makin langka, makin nyiksa. Hati-hati. Nafsu pasti pengen punya. Kalau udah punya, kita jadi hamba dia. Punya kerudung bagus sekali yang ada manik-maniknya. Dihitung, copot satu. Aduh, Gusti. Ada yang manik-maniknya copot satu. Ini udah gak ada lagi. Aduh, kenapa beli yang itu? Mending yang diobras, beres. Beli sofa mahal, datang tamu agak gemuk. Ibu di sini takut jebol. Datang tamu bawa anak kecil, loncat-loncat di dendam, capek. Bukan tidak boleh punya, ya sok aja kalau mau mah. Cuma jangan sampai ngerusak iman dan amal soleh kita dunia ini. Ada yang punya mobil baru kegesrek kecil, itu mah seperti yang disembelih Bu. Wah ini ada goresnya, yang bagusnya enggak dilihat, yang ngegores dikit 3 senti, dia pesel, kegores atau apa-apaan. Kalau mobil nggak mau kegores, dilaminasi, disimpan di tempat tidur sana kekepin yang. Atau kalau ada rezeki bengkel ya nggak apa-apa ya kan. Kasihan bengkel kalau nggak ada yang kegores. Halo? Ayo lihat dunia ini mah biasa aja. Pertama jangan mengagung-agungkan dunia. Presiden kita suka, kita hargai itu biasa Lihat ini punya saudara jadi menteri biasa aja. Itu kan diagung-agung kalau belum ditangkap ya kan. Kalau udah ditangkap beda lagi, potretnya disembunyikan. Halo? Saya tidak mengatakan harus meremehkan, bukan itu. Ya, kepada orangnya kita tetap respek, hormat sebagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang lain, tetapi tidak mengagung-agungkan casing. Rada susah Bu, bong kagung ke casing teh susah ya. Dan tahu ini teh cuman karnaval versi tua gitu. Halo? Defile. Oh maaf, saya takdirnya anak seorang prajurit. Ayah saya tentara ya. Wow dulu senang sekali kalau lihat defile.
waduh, jalan. Emang itu kan kerjaannya, ya. Itu digaji buat hormat gitu. Bukan berarti kagum sama komandannya. Dia harus begini. Tapi yang dihormat bisa GR. Oh. Karena merasa dikagumi. Boleh jadi yang hormat itu enek. Tapi dia harus, udah memang aturannya begitu. Ada yang lebih horor, yaitu istri komandan. Ini nggak jelas sama sekali. Daftar enggak, ya kan, latihan enggak. Kemudian di kantor juga kurang begitu jelas yang. Tapi galaknya bisa lebih dari suaminya. Ini kan udah ketipu berat ini oleh casing. Jemput anak saya. Kata si prajurit nanti, ibu teh siapa? Nggak jelas begini marah-marah tapi tetap nurut ya. Yang paling parah anak komandan. Nggak jelas ya nggak? Di sekolah nilainya jeblok. Tapi bisa galak itu ke prajurit yang ngawal bapaknya. Memang dunia casing ini membuat orang tertipu, tidak bisa melihat jujur dirinya. Hanya sibuk dengan penilaian orang lain dan dia merasa jadi terhormat. Oh, gak apa-apa anak kecil itu. Kalau anak kecil mah lari-lari lucu ya. Jangan ditiru ya Bu ya. Kita semua maklum kalau ada kecil lari-lari. Kalau ada ibu-ibu lari-lari juga kita maklum juga. Ayo latih. Kalau ingin ini udah biasa aja. Lihat dunia ini biasa ya. Kalau lihat dunia udah biasa Bu, udah reda keinginan dihormati. Gimana? Saya pengen punya rumah bagus. Sok, silakan. Kalau Allah beri, dapat. Kalau nggak diberi, nggak apa-apa. Nggak akan semuanya punya rumah bagus. Ahlu sufah saja, soleh-soleh di zaman Nabi, nggak punya rumah. Nah, cirinya orang yang tidak punya dunia, nggak minder. Kalau tidak kagum ke dunia, nggak minder. Karena ada yang ke kantor tuh berangkat paling awal, karena dia mau menyembunyikan motornya di tempat parkir paling pojok. Supaya nggak ketahuan teman karena motornya sudah uzur ya, udah sepuh. Orang minder sama itu mengagung-agungkan dunia. Kalau kita udah tahu dunia ini milik Allah dibagikan, nggak usah malu. Punya rumah sederhana, nggak punya rumah hanya ngontrak, kontraknya digam, nggak ada masalah. Kalau Allah ngasih itu ya disyukuri aja. Sama. Orang-orang yang suka pecinta dunia dikasihnya jadi sombong, jadi ria, lihat orang lain jadi dengki, kalau nggak dikasih minder, sama ini. Saya mau orang kecil, sepatu juga nomor 32, nggak ada urusan. Makanya ibu-ibu, para pengagum dunia itu takut kelihatan tua. Iya. Pengen muda terus, enggak mungkin. Ibu bangun tidur di sini kan pakai kerudung, jadi dijepit pakai jepitan jemuran di sini supaya kelihatan rengkeng. Terus hidungnya karena memang jatahnya segitu ya, kemudian di sini kasih yang putih-putih, sini hitam-hitam gitu ya, supaya kelihatan maju. Mau apa? Mau apa? Mau apa nyiksa diri? Udah just the way you are. Apa artinya Ustaz? Dilarang merokok katanya. Biasa we. Loh, kenapa pakai sorban? Gini Bu, insya Allah saya pakai sorban bukan untuk ingin dihormati, tapi ini cara saya menghormati.
Coba saya ke sini, lu mandi, rambut rewik, pakai kaos singlet, ya. Itu kan meremehkan ibu bapak sekalian. Beda berpenampilan ingin dihormati dengan berpenampilan ingin menghormati. Beda tidak? Yang menderita yang mana? Yang ingin dihormati. Gitu, biasa. Bu, Ibu, jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya kan? Terima. Ibu jangan. Udah enjoy saja hidup ini. Bahagia mah tidak tergantung dengan kulit rengkeng atau tidak, ya. Halo? Olahraga yang bagus, dirawat yang bagus, tapi udah pasti tua kita ini, nggak bisa enggak. Badan kita nggak mungkin, ibu pengen langsing sekali, beda langsingnya remaja dengan langsingnya kita udah jadi tua, beda. Ada yang ngelomrangnya. Nikmati. Kalau kita pecinta dunia, nyesek jadi tua tuh. Kalau kita pecinta Allah, syukur jadi tua tuh. Kenapa syukur? Berarti nggak mati muda, ya kan? Gimana kalau uban tumbuh? Ya sesuka Allah aja. Masa saya umur 40 udah ubanan? Ya sesuka Allah. Emang kepala ini milik kita? Dah, enak hadirin. Kalau nggak ribet dengan penilaian orang, nggak ribet dengan duniawi ini, lebih enteng hidup ini. Dan nggak riweuh, ya. Ingin boleh ingin. Saya ingin punya rumah yang nyaman, boleh, ya. Tapi lambat laun rumah besar itu jadi beban loh. Ibu ngepelnya juga repot. Masih ingat ceramah tentang pensiunan yang rumah di Perumnas? Jawab hadirin, masih ingat tidak? Kalau ingat saya nggak akan nerusin, kan sederhana. Atau ingat ya? Ada ingat nggak dek? Ayo ada yang ceritain lah supaya sih. Jadi ada suami pas pensiun 58 tahun bilang ke istrinya, Bu maaf apa Pak, hari ini Bapak resmi pensiun, tapi ya segini adanya gimana? Ya rumah kita di Perumnas ini, di Perumnas, cuma satu-satunya yang masih ori, belum dibangun, belum ditambah, jadi mungil kecil ya, standar Perumnas. Terus gimana Pak? Bukannya nggak pengen, Bu Bapak juga pengen seperti tetangga-tetangga kita rumahnya, tapi nggak ada buat ngebangunnya. Pak, jangan ngomong begitu. Alhamdulillah, kita dititipi rumah, udah lunas. Berapa banyak saudara-saudara kita yang gak punya rumah, yang ngontrak di tempat yang lebih kecil. Berapa banyak yang di tenda. Kenapa Pak? Ya tapi rumahnya kayak gini. Pak, alhamdulillah kita dikasih rumah gini. Belum tentu selamat hati kita kalau dikasih yang bagus. Dengan rumah seperti ini, alhamdulillah, ibu jadi susah sombongnya. Dan gak ada yang mau disombonginnya. Oh iya Bu, makin bagus bisa menilai jelek yang lain lah Bu. Iya, kalau rumah kita ukuran 100, lihat yang 75, oh kecil ya gitu. Tapi ukuran kita 10, ada rumah 10 enggak? Yang pas dibuka, kok keluar lagi? Tadinya mau masuk tapi keluar terus. Kalau syukur, alhamdulillah. Terus kata si ibu, alhamdulillah Pak, rumah kita mah begini adanya. Enggak ada yang dengki sama rumah kita. Orang kan dengki lihat yang diberi kelebihan, benar? Yang ketiga,
enak rumah segede gini Pak, gampang ngurusnya, ngepel juga, set, beres. Yang keempat, apalagi Bu? Yang keempat, dengan rumah sederhana ini, rumah kita mah nggak pernah kemalingan, walaupun pintu nggak dikunci, maling juga prihatin. Pas masuk, wah kata maling rugi nih, kalau gak jadi dosa maling di sini. Halo, ada yang kelima, apa Bu? Kata si istrinya, yang kelima, Pak kita teh bakal meninggal. Insya Allah hisabnya lebih mudah, gampang. Piring 4. Beres, sendok 3, kursi sofa nggak ada juga dingkli jojodog, beres. Simple. Lihat yang belanja ke supermarket, belanjaannya dikit, lama atau cepat? Cepat hisabnya. Yang kasihan ibu-ibu yang banyak kerudungnya, dipakai enggak, dikasihin enggak, nyimpen lupa, aduh stres. Di mana ya kerudung yang itu? Dicari yang enggak ada. Lebih sengsara lagi yang sepatunya harus sewarna dengan kerudungnya. Bisa kaki 1000 itu. Capek dah sebetulnya, pengen dikagumi orang karena duniawi ini. Benar? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, karena Allah yang ngebagiin ya, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Udahlah, boleh punya boleh, tapi harus ngejaga hati dan jadi amal soleh. Setuju? Punya rumah banyak boleh? Boleh. Kalau Allah ngasih terima, pakai untuk asrama Baitul Quran, pakai untuk manfaat, sehingga kita enggak make, pahalanya kita dapat. Karena Allah yang ngebagiin rezeki Pak. Walaupun pengen, kalau Allah nggak ngasih nggak bisa. Tapi kalau Allah mau ngasih pasti ada. Jelas nih, Bu? Jangan lengket sama dunia. Biasa aja, ya. Jangan bertengkar masalah uang, masalah barang. Biasa aja. Ada kakek-kakek itu kan, ini bensin makin mahal, gimana ya ya? Dorong, beres ya kan? Ya dia nggak mau naik motor, nggak mau beli bensin, ya dorong. Listrik sekarang bayar 2 juta gimana? Cabut. Kalau cabut gelap dong, bayar, beres. Aneh, mau pakai listrik nggak mau bayar. Ini anak sekolah bayar biayanya mahal, keluarin. Nanti anak-anak bodoh dong, bayar. Kenapa ribet ya? Ada bayar, gak ada, nggak usah, betul tidak? Nggak usah pakai bertengkar. Suami istrinya, mana Bu makan cuman segini-gininya? Atuh Pak, sing sadar Bapak ngasih uang belanja sehari cuma 50.000, pengen apa? Yang awet dong Bu. Si ibu teh beli kalender simpen di meja makan. Apaan ini kalender? Awet. Sekali nyimpen setahunan. Enggak usah ribet ya. Kerudung bolong ya udah. Yang penting kepalanya enggak bolong, beres. Dibuat simpel duniawi ini. Setuju tidak? Masak gosong ya udah. Istri masak terlalu asin, udah minum yang banyak netral kok nanti. Daripada ribet, benar tidak? Dunia cuman gini aja, nggak usah pakai ribet. Halo? Jadiin amal soleh semuanya ya. Ibu masak, terus suami nggak jadi makan, ya sudah. Semuanya udah ada pahalanya, tinggal dimakan oleh ibu yang kenyang, beres.
Kalau enggak ya sedekahkan. Udahlah, nggak usah terlalu diriuhin dunia ini. Benar tidak? Apa sih dunia? Cuman mampir sebentar. Semuanya jadi amal soleh. Diberi bersyukur, fakana khairullah. Diberi cobaan, bersabar, fakana khairullah. Dua-duanya baik. Ya sederhananya gitu dalam teori. Tinggal prakteknya harus berlatih. Ada pertanyaan? Silakan. Ini harus dibacakan. Seumur-umur baru nih pertanyaan selebar ini. Tidak boleh mengeluh, tinggal baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang nanya, saya yang jawab, udah. Tinggal dibuat simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, ingin bertanya sehubungan dengan surat Ibrahim, bilang kau tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya mau bertanya, apakah bisa seorang yang kita cintai diwafatkan? Saya mau bertanya, apakah bisa seseorang yang kita cintai diwafatkan karena diwafatkan Allah karena kita kurang mensyukuri keberadaannya? Walaupun tidak selalu. Oh misalkan punya suami, ini gini-gini amat, mati aja suaminya, gitu. Gawat dong, kita bisa musnah lah. Wanita mah kan kurang syukur. Ibu beneran loh, ada hadisnya ya nggak, di neraka teh paling banyak wanita karena kufur nikmat. Apakah kufur kepadamu? Bukan, kufur kepada suaminya. Seakan-akan suaminya tuh enggak ada manfaat sama sekali. Kalau lagi marah tuh kayak gitu. Misal seorang istri kurang bersyukur karena suaminya belum bisa memberikan rumah bagi anak istrinya. Lalu karena istri tidak bersyukur, lalu Allah mengambil nikmat punya suami, atau memang sudah ajal dari suaminya. Terima kasih. Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Walikulli, dan setiap umat ajal, ada waktunya, ada batas waktunya. Jika datang saat yang ditetapkan, saat waktu yang ditetapkan Allah, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan walau sekejap. Jadi kita bakal meninggal itu penyebabnya cuma satu. Tahu? Apa? Time is up, waktosna se'eb. Satu-satunya yang menyebabkan kita meninggal karena waktunya sudah habis, sudah waktunya pulang. Nanti jalannya terserah Allah. Ada yang lewat sakit, lewat ketabrak, lewat ketembak, lewat tenggelam, itu jalan. Dan tempatnya kita bakal ke sana. Meninggal di kilometer 95, jam 10 lewat 5 menit 2 detik. Itu waktu diambil. Nanti pasti ke sana. Tabrakan, dan meninggalnya pada waktu pas. Akan meninggal di rumah sakit Al-Islam, bangsal ini, tempat tidur, naik nanti ke sana. Gitu. Meninggal di lift, nanti masuk ke lift. Kalau gitu saya nggak mau naik lift, mau naik tangga. Ada juga yang meninggal di tangga. Ya. Kalau gitu saya nggak akan kemana-mana. Memang di sana dicabutnya. Ya. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita niat selalu baik, berusaha baik, pergi ke tempat baik. Kalau udah waktunya meninggal, nggak apa-apa. Hidup kan cuman mampir. Makanya siap-siap terus ya. Ini juga belum tentu nyampe ke rumah ini. Oh iya. Coba, ada jaminan pasti masih hidup? Nggak ada. Saya nggak ada jaminan. Udah ini ada jadwal ceramah lain jam 1. Emang pasti masih hidup? Belum tentu. Kalau udah waktunya di jalan, di jalan. Makanya jangan menunda kewajiban. Jangan menunda tobat. Jangan menganggap remeh maksiat. Ini rumusnya husnul khotimah.
jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat. Keburu mati nggak selamat. Jangan menunda, jangan menganggap remeh maksiat. Karena kalau lagi maksiat dicabut nyawa, mati itu dia. Di tempat zina, mati lagi korupsi, mati lagi berbuat dosa. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Makanya kalau pamitan pamitan betulan. Walaupun ke pengajian belum tentu hidup pulang hidup. Gimana sih? Pokoknya gitulah yang. Anak sekolah belum tentu ketemu lagi loh. Bahkan tidur juga, ada yang udah tidur gak bangun lagi. Makanya kalau mau tidur itu pamitan, gak usah dramatis. Jadinya gak tidur-tidur. Pak, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya. Terima kasih atas semua kebaikannya. Siapa tahu lagi tidur meninggal, benar? Gak ada ruginya lah. Dan yang terpenting kalau ingin husnul khotimah, setiap waktu lakukan yang terbaik. Mau bicara, pilih kata-kata terbaik. Mau nyuruh, suruh dengan cara terbaik. Menjawab, jawab dengan cara yang terbaik. Pokoknya lakukan yang terbaik. Dalilnya Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan beyond expectation. Benar gitu? Lakukan di atas yang diharapkan orang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dah gitu aja. Gak usah ikut ribet-ribet dengan apapun. Pokoknya jadi orang baik aja. Tapi kebaikan saya tidak dihargai. Ya biarin. Itu kan bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik. Setuju? Setuju Bu? Lelaki lakukan yang terbaik ya. Belum tentu panjang umur. Dilihat dari wajah sih bakal meninggal semua ini. Ini di beberapa ceramah selalu disampaikan, jangan bosan ya yang di medsos. Pak, jawab. Tapi saya nggak boleh berharap. Nggak apa-apa. Mau jawab enggak ya? Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lihat istri, doakan ya Allah, muliakan istriku ini, limpahi dengan ampunanmu, kasih sayangmu, terima semua kebaikan. Gak usah dibangunin dulu, doa dulu. Karena doa rahasia itu mustajab. Bapak turun dari tempat tidur, segera ke dapur, ambil air hangat. Sebelum istri bangun, siapkan. Bu bangun Bu, silakan minum. Aduh, makasih Pak. Ambil lagi gelasnya. Istri ke kamar mandi, cepat Bapak bereskan tempat tidur, sing rapi. Istri keluar dari kamar mandi, tempat tidur sudah rapi, senang. Siapkan untuk tahajud. Bapak ke kamar mandi, beres, jangan keluar dari kamar mandi sebelum ngegosek WC. Enggak lama. Rapikan odol, tutup apa. Kalau ada cucian kamar mandi bawa keluar. Dan bukan untuk dihargai istri. Kalau makan jangan banyak keinginan. Apapun yang ada terima dan syukuri. Kalau bisa kita yang nyiapkan minum, kalau selesai makan cuci oleh kita, rapikan tempat mejanya. Begitu, Bu. Kalau suami kayak gitu senang gak sih istri? Senang tidak? Kagum tidak sama suami begitu? Jawab, diijabah nih. Senang tidak, mau tidak suami seperti itu?
Ibu mau rewel tidak kalau suaminya baik kayak gitu? Yang tidak bicara ke ibu kecuali dengan kata-kata yang baik. Kalau ibu lagi rewel, disimak dengan baik. Bicara dong Pak, bicaranya juga baik. Kalau salah ngaku, ya saya salah Bu, saya ngaku. Pokoknya ibu menang aja ya. Kalau istri punya keinginan sepanjang yang duniawi nggak jadi dosa, kabulkan. Pak, saya pengen beli lagi ya kerudung. Oh iya Bu, silakan. Sepatu juga boleh, boleh. Kalau nggak ada uangnya, tinggal doa. Ya Allah, wahai yang pemilik rezeki semuanya, sepatu istri sudah banyak. Tolong ya Allah diatur sedemikian rupa. Pulang dari toko, nggak ada yang cocok Pak, nggak ada yang cocok sekarang modelnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang membulak-balik hati. Enak, nggak ada berantem. Bisi keburu mati kita ini. Kalau mau tidur tanya, mana yang mau dipijat Bu, kaki atau udah. Nunggu mati, kita teh nunggu mati, harus yang terbaik. Gitu aja Pak, hidup mah. Gak usah ribet dengan rezeki dan sebagainya. Kita kerja, kita melakukan usaha, tapi semuanya cuman supaya Allah senang ke kita. Ya, gak usah ngarep-ngarep. Ada yang bilang, saya sudah ngamalkan yang sarankan. Istri saya bengong. Hah? Ada apa ini? Kenapa jadi gini? Gitu. Ada juga, pasti ada maunya nih. Gitu. Ada juga. Ada juga yang ngomong gini, gak akan lama nih, pasti gak lama. Gitu katanya. Saya dicurigai terus. Gak apa-apa, wajar lah. Terus aja buat SOP sendiri, melakukan di atas yang diprediksi. Ini dalilnya Al-Qasas ayat 77, Al-Baqarah 195. Al-Qasas itu bunyinya begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan yang terbaik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Aduh, enak hidup kayak gitu tuh, nggak capek pikiran, nggak capek hati, seneng aja. Nggak dihargai ya nggak apa-apa, dah kita mengharap-harap penghargaan orang. Dicurigai ya nggak apa-apa juga ya. Rasul juga melakukan yang terbaik. Ada yang menghina, ada yang tidak menghargai, ada yang memusuhi, itu mah urusan beliau. Nanyanya sedikit, nanya kemana, jawaban kemana. Tapi ini kan tentang kematian ya. Bukan Bu, bukan karena ibu tidak bersyukur kemudian dicabut nyawa suami. Besar kemungkinan pada meninggal nih suaminya semua nanti. Gitu? Ya, pertanyaan selanjutnya. Mbak, ya, serahlah gimana aja yang senang. Ya Pak, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Aceh Singkil A. Singkil kita kenal dengan Bumi Syekh Abdul Raub Singkil. Dari pertama sekali ahubbuki billah, saya cinta kepada. Terima kasih sama-sama. Kemudian selanjutnya saya minta doa sama mohon didoakan kami sekeluarga supaya Allah memudahkan jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian pertanyaan saya saya adalah penggemar berat dari kampung, dari Facebook. Pertanyaan saya yaitu bagaimana tanggapan masalah ahli tasawuf, ilmu tasawuf atau ahli sufi, yang dimana mereka
mengamalkan amalan tarekah. Kemudian apakah AA setuju dengan tarekah yang mereka bersuluh atau bertahanus atau berkhalwat? Kemudian apakah AA sudah masuk ke dalam tarekah tersebut? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya belum belajar banyak tentang ilmu tasawuf, tarekat, jadi tidak bisa menjawab. Sudah segitu. Terus saya mau jawab apa kalau saya belum paham, ya kan? Ya, saya menyampaikan ini karena guru saya pernah mengajari di antaranya lewat kitab ini. Tapi dipilih materinya, ya lihat sendiri kan tadi materinya sederhana supaya tidak cinta dunia, disampaikan hadisnya. Saya tidak ikut tarekat manapun karena nggak ngerti, dan memang guru saya mengajarkannya sederhana sekali ya. Penting kita terus belajar untuk membersihkan hati supaya tidak menuhankan apapun siapapun, lalu berbuat yang terbaik dalam hidup ini semata-mata nyari ridho Allah sambil belajar terus. Nah itu fondasinya gitu. Itu ya. Banyak kitab-kitab bagus yang materinya juga bagus sekali untuk dipelajari. Sambil mendengar penanya, sambil bersedekah ya. Oh ya, terima kasih. Kemarin di Jordan sudah disampaikan. Alhamdulillah, saya juga baru lihat pesantren di kamp pengungsi di Jordania. Bagus itu ya, 4 lantai, alhamdulillah. Yang belajarnya tidak hanya anak, tapi ibu bapaknya juga pada belajar di sana. Masjid yang Allah titipkan, Masjid Darutoi dan pesantren Darutoi di jalur Gaza aman, tidak dihancurkan. Allah yang melindungi. Hanya pabrik air minumnya, tangkinya sudah dibom. Ya Allah nanti mengganti. Ada penanya terakhir? Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Najma. Ingin bertanya, bila ingin selalu bersama Allah dengan setiap saat, apa yang kita harus miliki? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya ya Bu ya, banyak. Kalau ingin bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ada lagi, innallaha, Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, kami Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan kami, dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Pokoknya mau jadi orang baik aja. Ada amalannya supaya dekat dengan Allah. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu.
Jadi tiap kali kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita secara spesial. Hadisnya ada. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Lengkapnya begini, awalnya begini. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya apabila mengingat kepadaku. Jadi cara yang paling gampang untuk selalu bersama Allah adalah zikrullah. Kurangi ngobrol, perbanyak zikir. Kita mah HP terus ya. Halo, lagi pengajian juga terus HP. Kalau nggak jawab WA posting. Alhamdulillah saya mengikuti pengajian Agim. Itu si Agim itu ada sip. Tadi pertanyaannya apa? Apa tadi ada nanya belum? Oh belum? Oh iya udah benar jawabannya ya Bu ya. Supaya gampang zikir, kurangin ngobrol. Terakhir bonus. Udah 3 belum? Ya boleh. Terakhir ya. Kita ketemu lagi kapan? Tanggal? Ahad besok ya. Tapi yang Allah tuh mengatur semuanya ya. Ini masjid segini, yang datangnya segini. Alhamdulillah. Nanti ceramah di Darut Tauhid karena masjidnya lebih kecil, ya segitu juga nggak pas. Lalu ceramah di Istiqlal, ya segitu juga. Coba kalau dari Istiqlal dipindahin ke Darut Tauhid, jebol itu ya kan. Benar-benar diatur oleh Allah semuanya. Masya Allah tuh kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh, saya kebetulan dari Surabaya, Ustaz. Saya cuma mau tanya, Allah
sehingga kita selalu di jalan Allah. Seperti itu Ustaz. Terus Ulangi, nggak begitu ngerti. Jadi gimana pertanyaannya? Kita ini kan ibaratnya kita ini kan sebagai hamba Allah Ustaz, kita berdoa selalu minta yang terbaik, dituntun sama Allah, minta petunjuk jalan yang benar, jalan yang diridhoi sama Allah. Tapi kita dalam hidup itu selalu dihadapkan pilihan-pilihan Ustaz. Nah kan kita manusia kan nggak ngerti, kadang-kala kita nggak ngerti, kita sudah merasa pilihan kita benar, tapi selalu ada ujian atau apa. Kenapa Allah nggak melindungi kita gitu Ustaz, nggak menjaga kita supaya kita tidak terjerumus. Jadi maunya gimana? Maunya terlempeng gitu. Lah yang paling soleh aja Nabi Muhammad banyak ujiannya. Maunya gimana yang jelas? Maunya sunuy gitu. Justru ini hidup teh begini. Ada waktunya dipuji, ada waktunya dicaci, ada waktunya dideketin, dijauhin, sehat, sakit, mudah, susah. Emang begini hidup ini. Mau bagaimana? Kalau mau nggak mau, saya nggak mau diuji ya udahan. Artinya bahagia itu bukan selalu dengan yang cocok. Bahagia itu kalau lulus ujian. Dipuji juga belum tentu bahagia itu kalau jadi ujub, benar? Tapi saya sudah sholat, sholatnya khusyuk tidak. Saya tahajud tiap malam, ngerti tidak arti bacaan sholat. Saya sudah baca Quran, dibaca tidak artinya. Saya sudah ikhlas. Kenapa diomongin kalau udah ikhlas? Halo? Udahlah, tinggal belajar ya Allah. Jadi saya gimana? Nggak ngerti, belajar. Nggak ngerti, teh harus belajar. Berapa jam sehari? Dari 24 jam kita belajar agama. Berapa jam kita baca Quran dengan terjemahnya? Hah? Kita Fatihah aja nggak ngerti artinya, ayat kursi aja nggak ngerti. Harusnya baca ayat kursi, setan tuh takut. Tapi kenapa kita jadi yang takut? Halo? Kitanya belum sungguh-sungguh ke Allah, baru merasa sungguh-sungguh. Ya sering, saya sudah tahajud, saya sudah saum loh, saum Senin Kemis. Ya kan yang saum cuman perutnya aja, mata nggak saum, bibir ngomong nggak saum, pikiran nggak saum, benar? Kita ngabuburit yuk, kita obrolin masalah tetangga kita, udah batal duluan pahalanya nanti. Belajar ilmu tauhid yang bagus ya, supaya kenal ke Allah, supaya benar-benar paham. Kemudian bermujahadah, kalau udah kayak gini tuh diamalkan. Ke depan bawa catatan ya ibu-ibu ya, tapi saya daya ingatnya kuat semua sih ya, makanya nggak ada yang nyatet. Makanya Ustadz Presiden baru selesai ceramah juga udah lupa lagi ya kan, padahal ditegaskan dari awal. Bu, Pak, biasakan punya catatan, kemudian pakai target. Oh iya, saya akan melatih diri tidak banyak kagum sama dunia. Udah nggak usah banyak keinginan lah duniawi, mah syukurin yang ada ya. Nggak ada habisnya Bu, ibu pengen bros, mau nanti numpuk di kepala ibu bros semua. Tapi dipakai mas satu ya kan. Halo, kita teh nafsu. Boleh nggak sih saya punya baju bagus? Boleh, tapi yang udah nggak kepake kasihin. Tapi sayang ini baru pakai, saya baru pakai sekali, malah lebih bagus daripada ngasihin udah lepet, bener? Kalau ibu punya uang pengen ganti baju terus nggak apa-apa, tapi yang ada kasihin ke orang supaya lemarinya nggak roboh. Jelas?
Kalau ibu mau pakai sepatu kan bukan kaki 1000, kasihin yang udah nggak kepakainya supaya manfaat. Jangan menunda membahagiakan orang lain. Barang yang ditaruh di tempat kita, kitanya juga nggak bahagia, orang lain nggak bahagia. Kalau dikasihin ke orang, orang jadi bahagia, benar? Kita dapat pahala, masya Allah. Udah dari tadi ngomong terus, hadirin, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, Pak. Titip nanti pilpres jangan sampai jadi dosa. Entah yang ditakdirkan masih apa, tapi pilihlah kira-kira yang paling takwa, itulah ya. Sudah tuh Bu, tidak semuanya milih amin yang ada di sini. Makanya dari tadi tidak mau mengaminkan. Jangan karena perkara begini waladhdallin. Ada yang tidak mau karena tidak milih amin, jadinya nggak boleh. Ini mau urusan ibadah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni segala niat yang salah dari ucapan ini. Ampuni seandainya ada ilmu yang tidak manfaat yang terucap. Pilihkan untuk kami hanya ilmu yang benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Bukakan hati kami agar mudah memahami kebenaran. Mudahkan bagi kami mengamalkannya ya Allah dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup ini berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar bisa taubat dengan sebenar-benar taubat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan hati yang yakin padamu. Karuniakan umur yang tersisa ini bisa merasakan khusyuk dan nikmatnya ibadah. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Jadikan hati kami mencintai Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang-orang yang Kau ijabah doanya. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami bisa semakin kuat ibadah. Karuniakan keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Kumpulkan kami bersama kawan-kawan yang baik hatinya ya Allah, yang mengajak kami kepada kebenaran. Ya Allah, lapangkan di antara yang hadir yang sedang dihimpit kesulitan. Cukupi yang sedang kekurangan, bayarkan yang sedang dililit hutang, berikan jalan keluar yang sedang dililit masalah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Sempurnakan keislaman kami sebelum kami pulang. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Tolong ya Karim saudara-saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya, Engkau mengetahui segala-galanya. Hanya Engkau yang kuasa menolongnya ya Allah. Lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu yang zalim. Kuatkan imannya ya Allah saudara kami. Teguhkan perjuangannya. Jadikan bukti orang-orang yang beriman ya Allah. Berikan oleh-Mu kecukupan atas segala keperluannya ya Rabb. Engkau pemilik segala rezeki. Jadikan yang wafat Engkau jadikan syuhada. Engkau jamu di surga-Mu.
Jadikan yang terluka Engkau hibur hatinya, Engkau angkat derajatnya ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami ini benar-benar menjadi hamba-hamba yang Engkau muliakan di dunia wal akhirat. Bebaskan ya Allah Palestina dari penjajahan kaum Zionis, mudah bagimu ya Karim. Bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan kaum Zionis. Taqabbal minna ya Karim. Ya Allah, negeri ini milikmu, semuanya milikmu. Titipkan kepada kami para pemimpin yang takwa ya Rabb, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang dapat mengantarkan bangsa ini di jalanmu ya Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan ya Allah pemimpin yang benar-benar dapat membimbing kami di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Subhanallah.